إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إلى أزواجه وذريته وأزواج الكرام شيخ الله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أسمع من جميع ملائكة المقربين من جميع ملائكة الكرامين وأسمع نور الأنبياء المرسلين من جميع صحابة رسول الله أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا إلى سلطان الله سيدنا الشيخ والجيلاني رضي الله عنه وأسمع إلى أزواجه وذريته وآل بيته ومرده ومحبه ومتقده ورسله وفروعهم وإلينا مرجعهم شيخ ليلنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله جميعا سيدنا سيدنا عليم جميع شيخنا جميع واسدنا وسمع إلى حضرة الأشرف والجد عبد الغيب حسن بن طالب محمد بن هاشم بعلوي رحمه الله عنه وسمع إلى حضرة الأشرف والجد من أنصار الإسلام القدس وسمع حضرة الرحمة أسماء القدس وسمع حضرة الوجد من جد كلاب جاتشوكا وسمع حضرة الوجد مأكلس وأجيد رسول تسمع طيب نفات بالبريل ويكتري وسمع إلى حضرة الوجد bagus masyarakat dalam kita hadir bersama diaji masyarakat bersama jalan hari itu berjumpa masyarakat dalam diaji jamal amat dalam diaji Abdul Jalal Bismillah jumpa masyarakat dalam diaji astagfirullah ya dalam diaji dalam jumpa أحمد أشرف الأشهاد وهدر سلمانية عثمان علي زكي جل صلابيا سنهدر مقيات شريف بحر الدين شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمعنا وجدك كل نفس بنفس ما المؤمن والمؤمنات وسمعنا من جميع الوالد وسمعنا من جميع ثالث Abi berita tanya dulu Ustaz sama Sumare ini asalkan Rumini kita dalam perasaan kita sabda atau diteruskan Allah SWT syafaat dari ulama Al-Quran dan diberi ngapunten dan kepada nipun dengan rapi dan nama saya nipun tapi khusus ya dan setiap pun gula ini yang tertinggalkan terpecah terakhir lebih subhanallah oleh lebih pun ku rahmat karomati lajeng bifus malih tias pakali sedaya rabbi bilana wa lakum kama rabbana saghira rabbi bilana wa lakum kama rabbana saghira
wa ala atba'ihim
lan ing atase wong kang padha anut ing sahabat alladzina ya wong akeh warisu kang padha marisi sapa ladzi ilmahum ing ilmu sahabat wal ulama utawi para ulama warasatul anbiya'i yaitu dadi warisane pira-pira nabi akrim buh gawok mulia teman bihim sapa ulama warisan anane wong kang waris wa urusan lan kang den waris. Asik kecepatan apa tadi kalau masih? Betul ya. Para bapak, para budaya, kita mulai ngas hadis Bulughul Maram atas segala puji bagi Allah SWT. Pujian itu disimpulkan wonten sekawan ya, ada 4. Puji-pujian pada Allah itu disimpulkan ada 4. Ini pujian papat nih, istilahkan pujian papat ini kok pujian dohir, pujian batin, pujian khotib, pujian hadis. Artinya pujian dohir kita baca alhamdulillah, syukur pada Allah, alhamdulillah alamin, dan macam-macam nopo-nopo liyane lah. Kemudian anggota badan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, itu juga merupakan syukur kepada Allah Taala. Jadi syukurnya anggota badan kita itu adalah kita pergunakan untuk ibadah, itu syukurnya pada Allah Taala. Lah kufuri anggota badan kita itu adalah kita gunakan untuk maksiat, itu bentuk kufuri nikmat Allah. Jadi apapun itu bentuknya. Kemudian zahir, syukur dan zahir. Mata juga kita gunakan untuk memandang yang baik, untuk membaca kitab, memandang Al-Quran, macam-macam ada juga bentuk syukur zahir dari sisi mata. Telinga juga kita gunakan untuk mendengarkan orang baca Al-Quran, dengarkan orang mengaji, dengarkan pintu yang saya. Nah, itu juga bentuk syukur kuping. Kufur kuping kalau kita suka mendengar hal-hal yang negatif, yang bertentangan dengan agama, yang tidak ada nilai ibadah sama sekali. Demikian juga tangan, kaki dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi anggota badan itu kita gunakan untuk ibadah pada Allah, itu adalah bentuk syukur anggota badan kita. Namun juga demikian. Baca kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Quran, baca kitab kayak gini, itu juga bentuk syukurnya mulut kita. Nah, kalau mulut tidak kita gunakan untuk ibadah, bahkan kita gunakan untuk bermaksiat, ngomong ngelelek, ngerasani, dan sampai dengarannya, itu bentuk kufurin nikmat mulut. Oleh karena itu para bapak, para saya, mari kita biasakan dengan hal-hal yang baik sehingga kita itu digolongkan oleh Allah SWT sebagai orang yang ahli bersyukur pada Allah SWT. Wal batinati, syukur kang basa batiniah. Syukur kang basa batiniah, batin kalau kita bicara soal batin itu adalah pekerjaan hati. Jadi batin itu kerjaan hati. Ketahuilah bahwa hati manusia itu tidak pernah ada istirahatnya. Terus saja ada yang diomongkan dalam hati itu ada. Ditambah lagi kerjasama dengan pikiran. Mikir artinya ngomong, mikir artinya ngomong, itu tidak ada hentinya. Iya betul. Nah, coba kita rasakan sendiri. Pernah tidak hati kita itu istirahat? Sekali-sekali kita tuh melek, atau pikiran kita itu istirahat sekali kita melek, kayaknya nggak pernah. Wah, ada aja yang dipikir, cuma hati itu ada aja. Dari situ kita gunakan, kita manfaatkan itu zikrullah.
eling terhadap Allah. Kita gunakan untuk tadabbur, kita gunakan untuk introspeksi. Jika kita gunakan hal-hal yang positif seperti itu adalah bentuk syukurnya batin, syukurnya hati kita. Senantiasa kita ingat pada Allah SWT. Kemudian khotiman, ya syukur pada Allah, puji-pujian pada Allah. Khotiman adalah hal-hal yang telah kita lalui hari tadi atau kemarin atau hari yang dulu-dulunya yang sudah kita lalui. Itu kita lalui dengan penuh bersyukur pada Allah SWT. Kita syukuri juga pada hari ini bahwa hal-hal yang telah kita lalui itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan sepadan untuk perbaikan di hari ini dan untuk persiapan di hari esok. Kemudian hadisan yaitu syukur pada Allah, memuji pada Allah. Yang baru adalah yang sudah kita lalui. Nah, jadi kita melalui hari-hari kita itu hendaknya penuh dengan syukur pada Allah SWT, memuji besar-besaran Allah, baik itu dengan ucapan maupun dengan lisan, dengan tingkah laku, perbuatan. Dan terus senantiasa kita itu memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT. Ya, kita itu pertama kita jadikan manusia yang merupakan bentuk dijadikannya Allah SWT makhluk yang sempurna. Kemudian diberi kesehatan sampai hari ini kita masih merasakan nikmatnya dunia, nikmatnya motor, nikmatnya mulut, nikmatnya dunia, kita tetap masih bisa merasakan. Nah, kita selalu berpikir seperti itu adalah juga merupakan bentuk syukur, ya. Syukur di hari ini apa yang telah diberikan pada Allah SWT pada kita semua. Shalawat serta salam tetap pada junjungan dan besar Muhammad SAW, yang Nabi Allah, ya Rasulullah Allah, ya Muhammad Niko, dan saat kaula wargani, diberi para sahabat. Alladzi sa'atu fi nusrihi dinihi sairul hadisan. Jadi para sahabat mereka adalah sebagai seorang penolong agamanya Kanjeng Nabi, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, perilaku para sahabat itu kalau memang sudah niat itu hidupnya itu menolong, membantu agamanya Muhammad, agamanya Allah, agama Islam, tidak pernah malas-malasan. Itu rikat. Karena pada masa-masa perjuangan di awal Islam, pada masa perjuangan yang mana masih dipenuhi dengan peperangan ya. Nah itu kalau perang itu malas-malasan dia kalah. Harus rikat, harus cekatan, harus tangkas. Nah sekarang sudah tidak ada perang, bagaimana untuk mengaplikasikan bentuk rikat ini? Ya kita itu kalau mau beribadah ya budal sing akas rikat. Terus saya melakukan ini butuh beda karena laku biasa seperti yang saya sering kita utarakan itu. Misalnya yang jadi subuh masjid, kelamar laku nih. Saya atau dedek siap dedek sambil dedek tiba ya sudah. Jadi tindaknya seperti itu ya. Kita tiru pada hal-hal yang baik, seperti yang baik itu kita bedakan dengan jalannya orang yang tidak melakukan ibadah, itu kita bedakan. Itu dulu rikat, dulu mau pengajian, mau itu dulu rikat. Wa alamat ba'ihim lan ing atase wong kang
podo anut marang sahabat. Sapa sing anut sahabat? Nggih wal ulama. Sapa itu ulama? Ulama itu warasatul anbiya. Jadi orang yang warisan mau rusak. Apa bedanya warisan kalian mau rusak? Warisan itu wong kang waris mau rusak barang sing diwaris. Jadi nek warisan iku wonge, nek mau rusak itu barangnya sing diwaris. Jadi nek ulama itu merupakan wonge sing marisi tumindak perilaku dengan Nabi, kemudian ilmune itu mau rusak itu ilmune yang diwarisi dengan Nabi. Atas kalau ulama itu warasatul anbiya, warisan para nabi, maka kita tuh wajib taat, wajib patuh kepada para alim ulama yang menjadi anutan kita sedaya. Santen manut setuju kaya para ulama itu sami kali manut datang kanjeng Nabi. Kita hormat kepada para alim ulama sami dengan hormat datang kanjeng Nabi. Jadi kenapa kok kita tuh sering seperti hanya kita sowan kepada para yai, kemudian sering menyebut nama-namanya seperti manakib, seperti tibaan, itu menyebut nama orang baik-baik. Kenapa demikian? Nah itu karena beliau semua ini pewaris para nabi. Jadi menyebut nama beliau itu sama dengan menyebut para nabi. Menghormati beliau semua ini sama dengan menghormati para nabi. Ini fungsi utama dari kita mengingat nama-nama orang baik seperti Wali Songo. Itu kan kapal dia namanya Wali Songo. Nek kapal dinyanyi nama ya. Kapal. Pena sama dia berlaku di sana. Nek bin kan angel kapal oke. Sudah kapal lu sopo balik sih. Kapal Wali Songo. Nek kapal. Iya kapal. Nah ini penting nih, mengingat nama-nama orang soleh itu penting. Nah, ini, apalagi tawasul sering memberi hadiah Fatihah itu. Dan itu mungkin hati beliau itu sering dilihat oleh Allah Subhanahu sering muhasabah kali muhasabah, muwajahah kali Allah. Hati-hati orang soleh itu sering muwajahah kali Allah, berhadapan langsung kali Allah. Nah di situ Allah itu melihat siapa yang ada dalam hati orang soleh itu. Ya, kalau kita itu akrab, kenal, walaupun gak kenal tapi sering kita tuh beri fadilah Fatihah, insya Allah ada dalam hati orang soleh itu, hati kita itu dilihat oleh Allah SWT. Itu namanya barokah proyek ini kata itu. Nah kalau kita sering dilihat oleh Allah di dalam hati orang soleh, insya Allah kita itu termasuk golongannya wong sing soleh itu. Nah, sih dikhawatirkan kita tuh tidak ada sama sekali, nama kita itu tidak ada sama sekali di hati orang yang salah satu orang yang soleh itu tidak ada sama sekali. Nah ini tidak pernah dipandang oleh Allah SWT. Kenapa kok harus di hati orang soleh? Karena kita itu orang awam. Kata hubungan dengan Allah langsung itu kadang ngoyo, kadang ngojek, kakek tabir penghalang nasihat. Jadi kita itu nunut, gampang itu bonceng bahwa saya alim atau di bawah. Kados diri Syekh Abdul Qadir itu dipaling bersuara Allah Taala. Jadi Allah itu orang yang mau menuju Allah itu rank 1 ya. Rank 1 Allah itu rank 1. Kemudian penjaga itu rank 2, rank 3 itu penjaga yang ketat. Nah di situ pintu-pintu itu keliling itu sudah dipenuhi oleh pintu para nabi, para rasul, pintu menuju Allah itu. Nah Syekh Abdul Qadir itu keliling golek dalan kayak itu dalan, kata menuju Allah itu. Golek dalan dewi. Akhirnya nemu gang cuwili, ketok Allah itu. Nah, disitulah jalannya Syekh Abdul Qadir menuju Allah. Dan kita gak nunut, gak itu dalan. Syekh Abdul Qadir mengkeliling itu dalam gang cuwili. Nah kita bonceng nunut nunggurine Syekh Abdul Qadir.
Nah, itu fungsinya kita mengenal orang alim. Jadi kita tuh nunut tuh maksudnya nunut tuh menuju nang Gusti Allah, besok kita tuh nunut. Ini di bawah satu kendaraan, bisa bisa orang itu nunut. Ini paribasanya gak usah numpak yang gandol-gandol lah. Yang penting tak kongkol. Nah itu, nah istilahnya yang torekat itu ngoten itu istilahnya. Nek gak iso numpak bis, iso gandol-gandol apa seperti tak kongkol. Nah, dan Bapak berhubungnya. Nah, ini monggo untuk mukadimah di kemudian. Nah, dan pertanyaan di terus mangga. Niki Ustaz. Nggih. Utawi kabeh puji papat. Nggih. Puji itu memuji dalam hal apa bersyukur atau bagaimana. Ini disebut tadi dohir batin, kodiman, wahadisan. Kodiman. Ini kita apa mensyukuri atau mengingat-ingat atau apa dalam hal ini. Puji itu apa? Ini masih saya belum paham. Puji itu memuji atau dalam ini bersyukur ketika kita mengenang yang setelah lalu atau bagaimana. Ada yang telah lalu itu apa sudah kita pilih lagi yang menyenangkan. Nah, yang lalu itu kan kadang ada sesuatu yang suram, ada sesuatu yang bagus. Nah, sesuatu yang suram ini bagaimana? Apa ya kodim ini bagaimana? Ini apa yang suram itu hanya kita mengingat-ingat yang nikmat saja. Ya, terus. Terus yang kedua nih, misalnya kita itu membaca Fatihah pada saya jalani pada ya kita tidak pernah ketemu. Nah ini itu di secara ruh itu apa kita ketemu kemudian kita juga termasuk nanti itu diberi tanda oleh Allah atau bagaimana sehingga kita dengan berkelompok. Nah itu bagaimana? Ini kita kan Fatihah yang kita itu tidak pernah melihat, tidak pernah tahu dan apakah itu mengakui kita juga. Oh, dan ini terus. Apa? Iya. Nah, ini bersyukur atau memuji Allah. Memuji itu otomatis itu bersyukur, baik dari ucapan maupun perbuatan. Nah, itu memuji Allah itu kan ya jelas otomatis bersyukur memuji itu dengan kata-kata, kata-kata baik itu doa, berbatin maupun dibatin dulu hati sangat. Ya. Kemudian apa hubungannya dengan kodiman yang telah dahulu, padahal masa lalu itu kan banyak kan kelam, nah seperti kelam itu. Alhamdulillah sudah berlalu. Nah itu benar itu barangkali. Atas mensyukuri masa lalu itu adalah alhamdulillah misbian kepada orang aku ya tilang bakal dapat saya aku sedang api kapan dengar misbian pengeran dan jadi mensyukuri masa lalu bukan berarti yang baik-baik saja. Si elek disyukuri, apa wis pedot, habis elek pedot. Jadi biar dengan orang mereka kan harus sembuh. Kabeh lah, kalau orang itu punya masa lalu yang kelamnya itu pasti ada. Nah, situ kita tuh eling wis gak bali neh. Itu artinya tobat, itu kita syukuri. Matur Gusti Allah jadi paling eling menurut gue. Kemudian untuk Fatihah pada orang yang sudah dikenal atau tak pernah ketemu jadi ada syarat dan yang itu dekat dengan Rasul, dekat kalian mursyid, guru mursyid itu ada 4 orang besar keluarga, 4 orang. Selagi kita itu masih tergolong salah satunya, insya Allah cik melo kendaraan ini. Cik ono nang hati setunggal muridin. Murid itu murid berikut yang sampai nanti beat. Jenengan beat kali dulu, jenengan murid dulu. Itu nih aliran tarekat ya, senes sekolahan lagi, sekolah aliran tarekat. Murid. Jadi gue pun di beat kali nama
wajib kali mursyid iki misale jenengan paringi wiridan apa la ilaha illallah ping pira ngoten niku kudu diwaca. Allah Allah perbasan kudu pira kudu diwaca. Nek kados kita ini cek bebas maca ya karepe gak maca ya karepe iki gak punya kewajiban. Lah apa kok enak-enak ngene kok macam-macam awake dhewe. Dan itu kita tuh memperbaiki diri untuk menuju pada Allah SWT. Semua pada dasarnya kita tuh menuju pada Allah SWT. Dan tarekat adalah jalan, jalan yang telah dirintis oleh para auliya pada masa lalu itu untuk menuju Allah SWT. Seperti mana yang saya gambarkan tadi, bahwa saya itu merintis jalan menuju Allah itu hanya mendapatkan kecil. Sing pintu-pintu semuanya itu sudah dipenuhi dan pintunya para nabi dan rasul. Itu saya betul hanya mendapat pintu yang kecil. Kalau kita tidak mengikuti beliau-beliau ini sejak langkah beliau, kita tidak ada bagian jalan menuju Allah itu gak bakal sampai gitu. Nah kemudian kita itu kalau tidak bisa kita jadi muridin, maka kita itu menjadi mutabiin. Siapa itu mutabiin? Wong sing melok. Si melok, is pokoknya orang kawiritan melok wirid, kata bagus nanti. Orang melok, itu metabikin namanya bagus nanti. Melok. Kemudian waktu malih muhibin itu orang sing senang. Masih gak tau ngaji, masih gak tau maca dari lain, tapi nek ngono ku seneng. Ono ngaji seneng, ono ngaji ini rumah ono aku seneng. Padahal gak tau melok, itu masih termasuk. Kemudian mutakidin tingkatan terakhir wong sing percaya. Masuk gak tau ngaji, gak pada seneng, tapi aku percaya niku barang apik tenan. Gak salat. Percaya niku apik, jadi tidak mengingkari. Nah ini yang diakui oleh para masyayikh, para mursyid itu 4 orang ini. Apakah murid ini akan lebih tinggi derajatnya? Belum tentu. Nek muridin balelo, kamu mutabiin tekun bisa nyalip mutabiin kepada muridin. Nyalip apa nih? Makom hati ini bisa nyalip. Nggak tahu Nanti tidak harus jadi muridin. Memang baik, sudah baik. Tapi mari beat balelo kata, macam. Mari beat terus gak ngakoni kata ini dalam sangat. Gurunya kok meninggal. Guru itu sih balelo. Gurunya meninggal. Jadi mau terus entek wis. Lah ini jenenge murid balelo. Dan ilmu tapi ini luwih tekun timbang murid ini kok iso nyalip di makome iki. Nyalip. Luwih cedhak mek mursite. Ngoten lho. Jadi khawatir. Nah, itu maksud saya itu siapapun kita, kalau kita tuh mendekat pada beliau yang dikasih Allah itu bakal sampai kedekatan kita itu. Walaupun nggak pernah ketemu, yang murid itu ketemu ya. Nah ini jadi ketemu gitu. Ada yang mutabi belum tentu ketemu. Masih di zamannya. Saya ini zamannya kata Syekh Ahmad As-Saki, nggak pernah pagi aja dengan. Lah ini pada sejaman, kalau kata Syekh zamannya beliau itu mursyid, ya. Tapi kita nggak pernah ketemu. Apa? Sebab bukan murid, mutabiin gitu. Nah, tadi hukum mutabiin. Nah, tadi kemudian ya kita ya alhamdulillah senang wiridan, tapi kata melo. Itu mutabiin. Kemudian kerumu. Udah harusnya itu berjamaah ritma. Itu wiridan ini kerumu. Oh iya, aku seneng aku katanya. Kita gak tau nyam, gak tau melo. Nah itu jenenge muhibin. Itu jadi senengi ya, orang mursyid itu jadi senengi gitu loh. Mutaki dini ngoten, wis percaya apa. Memang ngene warung-warung kopi ngono ngomong masalah toret, masalah zikir, masalah apa. Oh iya apik kok wis percaya kok wis bareng itu apik wis. Gak ngingkari atine. Masih yo gak tau lakoni belas. Niku jadi akoni kali mursyid. Kalian mursyid itu jadi akoni. Nah, tadi itu. Nah, tapi sing paling kencang mungkin ini sing mutabi niku sing melo-melo niku taklid melo-melo niku. Nah, ini bisa nyari muridin. Nah, selagi si mutabi niku
luwih kencang. Nah kata jenengan ini tapi senang wiridan katanya. Dikencang mah wiridane. Saya nyari muridin. Nah, yang penting muridin gak melihat bahaya oke. Jadi para bapak bertanya, jangan khawatir, kita gak pernah ketemu para auliaillah, gak pernah ketemu dengan Sunan Ampel, ya, gak pernah ketemu dengan Sunan Gresik, sampai Sunan Syarif Hidayatullah mereka benar ketemu, tapi kita rajin memfatihai, itu kita namanya mutabiin, ya, golongannya mutabiin, kalau saya mengikuti, insya Allah tetap ada di hati beliau-beliau semua itu. Betul ya. Namanya ya, atas auliaillah sehingga pun wonten kumakom niku wis istilah niku napa nggih karamahipun niku bapakane mati mbek urip niku padha ngoten nggih. Masuk beliau niku jasad niku mati tapi cara kita niku umpamane kita niku sampai ke makom tertentu dihadirkan di sini ya bisa hadir. Ngoten nggih. Masuk beliau itu sudah meninggal dunia. Masya Allah, kan ciurin mah Rabu itu kuburan biasa. Kalau kata ciurin, jadi masa mati Rabu itu dunia biasa. Itu karena masih diparingi oleh Allah SWT. Jadi tidak ada batasan. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah itu tidak ada batasan. Kapan saja. Wong nomor itu adoy tenggat kali kemudian yang waktu itu mulai dipegang, yang kali dipegang, kemudian nyeluk. Jadi ini saya tuh wali, tapi dipegang kan ditolongi, wali itu terus orang saya waktu itu pulang tadi, mau bakia ini dicukup cowok kan, wing sama, terus memang bakia, jadi bakia ini terus apa mengenai sing begal niku wae. Padahal bungkun digone waduh. Nah, nanti niku disambati saludo ini iso nulung iso krungu. Niku karomah sing Allah SWT diparingi indra keberapa ngoten ya. Cara di indra itu bukan indra keenam lagi, indra keberapa. Makanya nanti kalau contohkan dalam jaringan namun agisni, ya goyas agisni. Niku nulungi kula. Waduh. Kalau itu dulu pulau, karena kita sering hubungan itu apa wasilah itu ada yang mengatakan dulu. Nah, ini ada hubungan batin langsung ada jauh. Terus tadi beberapa ini perlu khawatir. Ada beberapa tingkatan itu walaupun kita tidak pernah beat pada musyrik yang perlu khawatir. Insyaallah salah satunya itu kita harus ada dalam 4 golongan ini. Jika misalnya dari muridin, yang menyatakan dari mutabiin, yang menyatakan dari mukhibin, yang menyatakan paling orang itu mutakidin. Kalau sampai ngelok zikir kan maksudnya, jika mau percaya sebenarnya kan ngelok. Nah ini, terus kata itu. Oke, ada paham ini? Nek ukur itu terlalu dukur teman-teman kalau menghubungi seseorang mati wantun menghubungi seseorang melodi. Dan masalah prakteknya nyampe kayak gitu. Dan ulama ini dulu gambaran ini pun bersepakat nyampe. Apa kok nyampe? Karena ada tiga hal yang ada 3 hal yang dibawa ke kubur kan ya. Satu nopo amal jariah ini sing pindho anak soleh itu manfaat anak soleh. Lah anak soleh itu apa kok kubur apa dungone. Lah dungone bagaimana kan itu distinta dengan Nabi nyampe. Makanya kita wajib punya anak soleh supaya bisa ya berulah ini dungane nangane wong tuane sampai apapun sing didongakne sanes tiyang sepuh ya. Nah ngeten waladin sholihin niku isim anu nggih
nakiro itu menandakan kata umum, ya, kata umum. Jadi walaupun kita itu tidak punya anak, ngangkat anak, itu juga termasuk ya ulah. Berarti bukan anaknya yang soleh, itu berarti. Itu anak soleh itu berarti setiap anak soleh. Ya, siapa yang didoakan sama anak itu? Didoakan sama anak itu. Walaupun bukan anaknya sendiri. Iya, walaupun bukan anak sendiri, kalau anak itu mendoakan ya sampai. Bahwa siapa saja yang didoakan. Nah, kemudian yang disamakan dengan anak soleh itu bukan hanya anak kandung maksudnya, ya. Karena di situ tidak ditulis di bentuk tulisannya tidak dengan ini kok kandung soleh. Apa dengan isim apa nih kok? Iya, isim nakiro. Isim malware gitu lah. Isim apa sih maksudnya gitu. Di situ adalah bentuknya itu ya isim mufrad, isim nakiro wau, berarti itu bukan bentuk khusus. Kalau isim ma'rifat itu bentuk khusus ya. Kemudian ditambah lagi dengan ya takalim. Jadi ya takalim ada. Kalau di situ waladi solihin, berarti itu ada ya mutakalim wadah itu anak saya. Jadi hanya anak kandung kalau itu. Karena dia jadikan kalimat umum, maka siapapun yang kita jadikan anak, kita akan jadi anak, kita sekolahkan, mengajikan saya menjadi anak yang soleh, itu juga termasuk siapapun. Itu apa bentuk kalimatnya kalau diurai kalimatnya begitu. Nah, itu namanya umum ya, sebenarnya umum. Ya untung tidak dijadikan isim pribadi, isim apa nih? Mutakalim wadah ya, tidak jadikan isim mutakalim wadah karena Nabi. Karena itu kita terbatas cuma anak kandung toh sebenarnya. Yang kalimat ini mutakalim wadah. Berarti iso ndongakne wong tuane tok. Iya, wong tuane tok. Ya berhubung itu sunnah sing umum ya. Siapapun yang kita didik, kita angkat ke sekolah itu jadi anak soleh, dungano kita sama bisa sampai. Jadi tidak terbatas anak kandung. Ya, para bapak, para daya dikatakan yang ngene nggih. Enten sing nyuwun supados pun ngantos awan-awan iso ngopi bareng. Kadang jenengan jam 6 rata-rata aktivitas, jadi paling mboten nggih jam 1:30 lagi. Nah, waktu ngopi-ngopi dulu kan. Ya, para bapak daya, menurut ketentuan masa suatu Fatihah. Mudah-mudahan makanya kita itu ngaji mboten izin niku terus dengan manfaat barokah masyarakat di dunia akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi banfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'abbatihim idal bidani Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'abbatihim minal bidani Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'abbatihim minal bidani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daroji adabadayaji radal
الجود والكرم القدر عظم شمس إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبالله توفيق